Halo, selamat malam, Moms and Dad. Sebelumnya, hari ini kita akan mengadakan live bersama dengan Dr. Steven. Kita tunggu sebentar ya, Dr. Steven-nya. Oke, untuk hari ini kita akan live mengenai fakta, mitos atau fakta tentang kehamilan. Sebelumnya mohon maaf karena harusnya Kak Desti yang membawakan, Ibu Desti sebagai moderator, saya yang menggantikan. Gitu. Oke. Sedang menunggu Dr. Steven saat ini. Oke. Oke, Halo, Dr. Steven sudah bergabung. Halo dokter. halo malam. Oke, berarti kita langsung mulai aja ya dokter. Suara Boleh nggak nih kedengeran? perkenalan? Halo? Suaranya kedengeran nggak suara saya? Kedengeran dokter? Kedengeran. Kedengeran ya jelas ya. Ya, bagus banget. Gimana gimana? Oke, Ya, kita langsung mulai aja nih ya dokter. baik. Eh, Sebelumnya boleh nggak ceritakan sedikit tentang dokter deh? Keseharian dokter tuh ngapain sih selama ini? Oke, baik. Terima kasih untuk undangannya, teman-teman dari Ruang ASU. Terima kasih buat ajakan untuk diskusi ya malam ini ya. Oke, nama saya Steven Mhm, Aristida. Saya adalah seorang dokter kebidanan dan kandungan. mhm, Saya saat ini bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Jakarta, di Jakarta Pusat ya, tempatnya. Lalu mhm. juga saya juga bekerja di Rumah Sakit Hermina Podomoro di daerah Sunter, Jakarta Utara. Nah, saat ini Oke. saya sedang menjalani pendidikan spesialis 2, SP2 atau program pendidikan spesialis 2 atau subspesialis dikenal bahasa umumnya yang khusus untuk fertilitas, endokrinologi dan juga reproduksi gitu. Jadi sekarang ini lagi banyak di RSCM juga jadinya untuk siap pagi semua. Gitu. Ya, Oke. Berarti kesibukannya cukup padat ya, dokter, untuk jadwal ya. Oke. lumayan. Oke, gimana? Oke, kita langsung mulai aja nih, dokter. Banyak banget pertanyaan yang udah disiapkan untuk dokter, gitu. Ya, silakan silakan. Fakta dan mitos tentang kehamilan. Yang pertama, saat hamil harus miring ke kiri nggak sih, dok, kalau mau tidur gitu? Atau harus dianjurkan miringnya ke kanan? Atau bagaimana tuh, dokter? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya ya. Jadi memang kalau disarankan miring ke kiri itu bila sudah masuk trimester kedua ya, trimester kedua ketiga. Kenapa? Karena trimester satu itu sebetulnya rahim itu tidak terlalu besar, masih sekitar mungkin sekitar buah alpukat atau paling besar sekitar jeruk bali ya. Trimester satu itu pun juga trimester satu akhir ya. Kenapa? Karena kalau rahim makin membesar itu dia akan menghambat pembuluh darah besar di daerah rongga perut atau rongga abdomen sehingga aliran darah ke rahim itu makin susah, sulit. Makanya secara anatomis kalau si ibu hamil tersebut miring ke kiri, nah dia punya pembuluh darah besar ini tidak terlalu terhimpit sama rahim yang besar, ya. Hmm, Sedangkan kalau dia miring ke kanan, lebih besar kemungkinannya untuk terhimpit sehingga aliran darah ke rahimnya kurang baik. Nah, ini tentunya kalau dalam waktu berlama-lama berjam-jam itu bisa sampai membahayakan si janin ya. Aliran darah ke si janinnya tentunya jadi berkurang juga gitu. Jadi memang itu bukan mitos tapi itu fakta. Ibu hamil disarankan lebih banyak miring ke kiri. Ya, oke. Berlanjut, dokter. Saat hamil, boleh nggak sih kita makan seafood? boleh, boleh banget. Seafood itu boleh banget dimakan. Kenapa? Karena bukan hanya protein, tapi dipercaya ada DHA, dia juga ada zincnya, ada besinya juga tidak lupa ada antioksidannya yang sekarang banyak didengungkan. Cuma memang saran saya harus matang. Dan kedua, kita harus tahu sumbernya dari mana nih, sumber penangkapan ikannya. Pastikan dari sumber perairan yang tidak tinggi logam. Nah, ini bahaya nih. Saya nggak mau sebut di daerah mana ya, nanti saya dibilang menjelekkan daerah mana lagi. Baiknya kita yakin dari mana kita mendapatkan ikan tersebut gitu atau seafood tersebut dan jangan lupa cara pengolahannya juga harus higienis dan harus matang ya. Kalau bisa yang bakar-bakar hindari dulu deh karena radikal bebasnya cukup tinggi tuh dari bakaran karbon-karbonnya itu gitu ya. Oke. Kalau sushi-sushi gitu kan biasa kebanyakan nggak matang tuh, dok. Berarti Ya. belum boleh dulu tuh untuk kehamilan. Nah, kalau saya sih jujur secara pribadi ke pasien-pasien saya sih saya tidak menyarankan ya. Walaupun memang kalau kita Mhm. baca itu sifatnya masih kontroversial. Kenapa? Karena masih ada yang bisa menyarankan, ada yang enggak. Kenapa? Ada yang bilang bahwa oh pengolahan dengan memberikan garam aja itu sudah cukup loh. Bakteri sama virus dan parasitnya bisa mati dengan diolah dengan garam atau bumbu-bumbu
dengan cara Jepang ya, Mhm. dengan gaya Jepang itu bisa membuat bakteri parasit maupun virus itu mati gitu. Tapi kalau saya secara pribadi, saya tidak terlalu menyarankan pasien-pasien untuk minum, untuk konsumsi yang sushi atau bahan-bahan yang mentah Oh, tersebut. Gitu. oke, dokter. Ya. Lebih lanjut, dokter. Untuk kehamilan, apakah saat hamil berhubungan seksual itu aman nggak sih, dok? Nah, tergantung nih, tergantung. Jadi memang kehamilan itu kan 3 trimester ya, trimester 1, 2, dan 3. Nah, sebetulnya kalau ditanyakan yang paling baik, kapan berhubungan seks pada saat hamil? Gitu. Kalau ditanya boleh atau enggak, boleh. Gitu. Tapi memang ada Mhm. waktu-waktunya. Bila si bumil tersebut ada keluhan, misalnya kayak mules-mules, atau misalnya kayak flek-flek, keluar darah dari kemaluan gitu, itu jangan. Mhm. Tidak disarankan untuk campur atau untuk hubungan seks dulu. Cuma kalau misalnya menjelang trimester 3 akhir atau menjelang ingin lahiran, itu bisa dikatakan bahwa seks itu atau hubungan intim atau hubungan badan itu bisa menjadi induksi alamiah atau natural induction ya bahasanya. Sehingga bisa membantu ibu tersebut untuk mulus-mulus palsu, lama-lama jadi mulus-mulus yang sejati atau mustasi. Sehingga ujung-ujungnya nanti bisa membantu persalinan justru untuk hubungan seks tersebut gitu. Oke, Ya, tapi kalau hubungan oke. seks trimester 1, trimester 2, sebetulnya lumrah atau sah saja atau nggak masalah selama tidak ada keluhan. Nah, itu yang penting tuh. Selama tidak ada Mhm. keluhan gitu. Terus juga ada pertanyaan dok, spermanya boleh dimasukin apa boleh di luar aja gitu ya. Memang ada kontroversial juga dibilang kalau dimasukin nanti ada apa prostaglandin, kita bilangnya prostaglandin yang meningkat di dalam rongga vagina sehingga meningkatkan kemungkinan untuk mules. Nah, sebetulnya itu Hmm. ada benarnya, tapi juga itu kembali lagi ke bumilnya gitu. Kalau ternyata bumilnya ternyata ambang untuk mendapatkan prostaglandinnya itu tidak terlalu rendah, jadi ibunya juga tidak terlalu gampang terstimulus atau terangsang oleh prostaglandin tersebut. Jadi sebetulnya Hmm. dikeluarkan di dalam maupun di luar itu yang penting ialah ibu tersebut atau bumil tersebut tidak ada keluhan, itu dia. Kalau sampai udah ada Oke. mules-mules atau kayak nyeri-nyeri bagian perut bagian bawah atau kram-kram ya udah stop dulu aktivitas hubungan badannya Mhm. gitu. Oke. Tapi memungkinkan nggak sih dok, ketika kan berarti kalau saat hamil berarti sudah ada pembuahan pertama. Mungkin nggak Ya. ada pembuahan berikutnya karena keluar di dalam misalnya. Pembuahan berikutnya sebetulnya nggak mungkin ya. Kenapa? Karena pada saat konsepsi atau pada saat pembuahan yang namanya zigot itu atau hasil pertemuan antara sperma dan juga oosit itu atau telur ya bahasa awamnya itu langsung dilindungi tuh, langsung terlindungi. Jadi sperma-sperma Hmm. berikutnya itu nggak bisa masuk gitu. Semacam kayak ada cangkang yang dibentuk walaupun itu harus dilihat secara mikroskopik ya. Itu tidak bisa masuk. Mhm. Jadi itu sebetulnya pembuahan itu ya terjadinya sekali ya gitu. Baik itu yang kehamilan tunggal, kehamilan kembar maupun kehamilan triplet itu pada saat konsepsi itu nggak bisa maksudnya misalnya nih mohon maaf misalnya ada beberapa laki-laki yang campur atau hubungan badan dengan satu orang perempuan gitu. Jadi jangan mau dibingungkan dengan, oh ini anak yang pertama, anak yang kedua, yang ketiga. Nah itu kan bingung kan kita kan gitu. Jadi nggak mungkin kalau anak pertama hamil terus apa campur sama laki-laki yang kedua, toto kembar, kembarnya bisa beda warna, itu kan lucu kan jadinya kan. Gitu. Saya sih belum pernah baca ya, atau belum pernah dengar ya itu kejadian. Tapi kalau mau benar-benar ditelusuri ya kita bisa periksa pemeriksaan DNA ya. Itu mah udah simple dan udah banyak diketahui orang gitu. Ya. Oke. Lebih lanjut, ibu hamil tuh boleh nggak sih dok angkat barang berat-berat gitu? Nah, itu kembali lagi tuh angkat barang berat-berat. Kenapa? Tergantung kemampuan si ibu hamil ini tersebut gitu. Kalau sebelumnya Mhm. si ibu hamil itu hanya seorang ibu rumah tangga, tanda kutip yang dibantu dengan beberapa ART, atau dia seorang perempuan yang wanita kantoran yang nggak pernah angkat-angkat barang, nggak pernah kerja berat, ya sebetulnya pas dia angkat barang, karena dia lagi cuti gitu, karena hamil, diangkat barang jadinya kram perutnya, atau jadi kencang-kencang perut bagian bawah gitu. Karena memang sebetulnya jarang angkat-angkat barang berat. Tapi kalau memang orangnya terlatih gitu, misalnya atlet, atlet yang angkat beban gitu, ya weightlifting gitu ya, memang udah biasanya setiap hari dia bisa ngangkat 10, 15, 25 kilo dan seterusnya, ya saya rasa nggak masalah juga tergantung ambang kekuatan massa otot si bumil tersebut gitu. Jadi pertanyaannya yang penting ialah bagaimana nih kemampuannya si perempuan atau si bumil tersebut. Kalau memang dia biasa, kalau misalnya yang bersangkutan contohnya, yang bersangkutan adalah seorang apa ya, mohon maaf ya kayak asisten rumah tangga yang biasa kerja sana sini, ternyata mereka lebih kuat gitu, mereka nggak masalah pada saat hamil, mereka bisa mengerjakan hal-hal yang
biasa dikerjakan oleh mereka. Walaupun mereka harus banyak istirahat juga karena napasnya akan lebih cepat capek kan ya, karena perutnya lebih besar dan Hmm. beban tubuhnya lebih besar gitu. Tapi kembali lagi kemampuan ke si pasien dan si bumila itu sendiri gitu. Jadi jangan dipakai apa ya patokan atau generalisasi bahwa semua ibu hamil nggak boleh kerja berat. Hati-hati, bahasa beratnya itu maksudnya seberat apa sih? Ya kan, tergantung si subjektivitas si perempuan ibu hamil tersebut. Dan yang kedua, kalau memang sampai ada keluhan, baik ibu tersebut atau ibu hamil tersebut sudah biasa bekerja berat atau jarang kerja berat, ya hentikan kegiatan itu, bed rest atau istirahat total gitu. Oke. Kalau terkait dengan angkat berat nih dok, berarti memungkinkan ya berarti untuk ibu hamil mengangkat sesuatu barang yang menurut orang lain berat, tapi menurut dia enggak nih gitu. Memungkinkan banget gitu. Yang saya bilang tadi kembali lagi, bahkan ada salah satu rekan saya ya, teman sejawat saya gitu ya. Dia itu memang biasa nge-gym gitu. Perempuan, ibu hamil waktu nge-gym, dia weightlifting. Dia pakai barbel, angkat-angkat di salah satu tempat fitness di Jakarta yang terkenal. Bahkan dia seorang trainer. Mhm. Jadi waktu perut gede dia sorotin di Instagram, dia lagi weightlifting, lagi pakai barbel angkat-angkat. Semua orang pada berapa ya? Pada berespon dong netizen biasa kan. Boleh gak sebagainya. Nggak masalah, dia nggak pernah ketuban pecah nggak ada, kram-kram nggak ada, nyeri perut bagian bawah nggak apa-apa. Loh, masa otot dia tuh sudah terlatih gitu, hari lepas hari sudah dilakukan latihan terus sama dia exercise gitu. Jadi sebetulnya Oh. kembali lagi ya ke pribadi atau bumi masing-masing ya. Mhm. Oke dok. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Anak sungsang nggak bisa lahir normal kah dok? Nah, itu dia tuh. Ini pertanyaan yang sebetulnya agak tricky ya, agak-agak sulit dijawab. Kenapa? Karena tergantung kondisi masing-masing. Kenapa saya bilang kondisi masing-masing? Untuk obstetri modern atau kebidanan modern sebetulnya tidak disarankan untuk kelahiran sungsang hamil pertama ya, anak Mhm. pertama itu untuk dilahirkan secara normal. Jadi memang dokter kebidanan akan menyarankan untuk melakukan tindakan seksio ya, atau dilahirkan secara operatif atau operasi. Nah, tidak demikian untuk anak kedua, ketiga, dan seterusnya. Kenapa? Karena masih ada kesempatan untuk kelahiran spontan. Saya bilang spontan kenapa? Karena kalau sungsang itu bukan normal lagi, karena posisi kepalanya di atas. Nah, kalau yang normal itu kepala harus di bawah, itu salah satu syaratnya ya. Sedangkan kalau yang namanya Mhm. sungsang, lintang, dan posisi atau letak yang lainnya itu disebut sebagai partus spontan, kalau memang bisa dilahirkan secara vaginam atau dari kemaluan gitu ya. Jadi kalau ditanyakan bisa normal atau enggak, bisa sebetulnya. Bisa spontan ya, maksudnya bisa dari kemaluan atau enggak, atau vaginam atau enggak, bisa. Tapi tergantung kondisinya. Bila dia hamil pertama, itu tidak disarankan, memang. Jadi pada saat dia menjelang 36, 37, disarankan untuk mencari tanggal nih, Bu, operasinya kapan? Kita harus rencanakan, karena memang bayinya nggak bisa muter, nggak bisa cari jalan ke bawah nih Mhm. kepalanya. Gitu ya. Tapi berbeda cerita kalau misalnya pasiennya datang ke IGD atau ke kamar bersalin, bukannya udah 8 atau bukan 9. Hmm. Bukannya itu sudah masuk besar gitu, di atas 6 cm lah gitu. Nah, itu masih ada tempatnya untuk ditunggu. Masih ada tempatnya ditunggu asal ada syarat-syaratnya. Detak jantungnya baik, tidak ada tanda-tanda kegawatan. Misalnya, detak jantungnya makin cepat atau makin rendah. Dan juga kedua, kita mesti pastikan panggulnya atau rongga panggulnya itu harus cukup untuk dilewati janin. Tentunya dari dokter kebidanan harus dilakukan pemeriksaan dalam ya, gitu. Nah, sebetulnya pemeriksaan dalam itu khas atau sangat-sangat sering dilakukan atau ideal dilakukan oleh dokter kebidanan pada saat 36 minggu bila direncanakan untuk lahiran spontan atau normal. Ya, Hmm. jadi itu yang ketiga, dia tidak ada presentasi lainnya. Misalnya apa? Presentasi bokong atau sungsang itu mesti benar-benar pantat, mohon maaf ya, bokong atau pantat itu benar-benar di bawah. Jadi nggak ada tambahan pantat dengan kaki. Misalnya pada saat kita rabah, oh ada bagian pantatnya, ada bagian kakinya, bagian manjembuk. Nah itu mau nggak mau kita harus lahirkan secara operasi. Gitu. Jadi mesti benar-benar Ya, bokongnya bokong murni kita bilangnya gitu. Jadi memang ada syarat-syarat dan itu memang harus diperiksakan dulu oleh dokter gitu pada saat datang Hmm. kita lihat kondisi gawat atau enggak. Kalau tidak gawat, untuk anak pertama sungsang kita masih rencanakan untuk pasti untuk operasi. Sedangkan untuk anak kedua, ketiga, keempat kita masih ada tempatnya untuk spontan. Jadi memang komunikasi dokter sama si pasiennya tubuh mil tersebut harus benar-benar lancar, harus benar-benar komunikatif banget. Jadi pasien yang ngerti harus bagaimana dan pasiennya nggak panik gitu. Dan ketika dokter menyarankan, Bu, ini harus lahiran spontan masih bisa, Bu, ini harus operasi, pasiennya siap jadinya. Gitu.
Itulah pentingnya kontrol yang teratur, komunikasi antara dokter bisa terbentuk dengan enak gitu jadinya pasien dengan dokter. Oke, lanjut nih dokter. Yes, Kalau sudah sesar, nanti akan sesar terus untuk anak berikutnya, atau gimana dok? oke. Ada istilah feedback vaginal birth after cesarean. Nah ini sebetulnya angkanya ini berbeda-beda di setiap negara atau berbeda-beda di setiap setelah berapa penelitian bisa beda-beda angkanya. Tapi angka yang saya pelajari dan yang saya tahu sampai sekarang itu kita jedahkan sekitar Mhm. 11 bulan. Syarat-syarat untuk dilakukan feedback atau vaginal birth after cesarean itu misalnya satu, seperti yang saya bilang, jadi sebelumnya itu nggak pernah atau operasinya bukan karena suspek CPD atau panggul sempit. Nah, pernah dengar nggak istilah panggul sempit? Nah, kalau kita bilang panggul sempit, itu berarti memang udah nggak bisa lahiran normal atau spontan. Gitu. Kenapa? Karena janinnya emang nggak bisa lewat gitu. Baik itu pernah operasi maupun tidak operasi. Yang kedua, kita mesti yakinkan janinnya benar-benar apa? eh, janinnya itu ada besar atau tidak. Kita bilangnya CPD atau makrosomi atau enggak atau tidak. Terus juga yang ketiga, kita mesti pastikan jeda waktunya itu. Kita ada istilah interdelivery time. Jadi antara persalinan dengan persalinan yang kita rencanakan ini yang saya bilang tadi harus lebih dari 18 bulan. Diharapkan luka operasi yang di sayat itu di rahimnya itu lebih siap kalau kita mau lahiran normal atau spontan gitu ya. Jadi itu memang ada scoring system yang kita pakai, jadi kita bisa nilai pada saat kita kontrol nih, pasien kontrol, bumil kontrol, kita pastikan, Bu, oh Mhm. ini ibu masih bisa nih lahiran normal. Oh ini udah nggak bisa Bu, karena ada syaratnya ini nggak bisa terpenuhi. Misalnya janin ibu nggak benar-benar masuk panggul gitu, atau ibu ternyata, Bu, rongga panggul ibu ternyata sempit setelah kita periksa, jadi ini nggak bisa lahiran normal nih Bu, gitu. Ya. Oke, jadi lebih ke arah banyak prosedur yang dilakukan untuk untuk memutuskan sesar atau normal ya dok. Ya, jadi memang ada scoring system. Kita bilang sistem scoring itu yang membantu kita berkomunikasi dengan bumil atau si pasien tersebut, sehingga pasien tersebut tahu banget bahwa oh saya masih bisa normal nih walaupun saya BSC. Kenapa? Bahayanya ialah kalau kita mencoba normal dengan pasien-pasien yang bekas operasi, kita bilangnya BSC ya, bekas seksio cesaria itu, ialah takut robek pada saat intraoperasi apa intrapartum atau intralahiran atau pada saat kita lahiran, pada saat bersalin, itu kan bukan nambah tuh pada saat bukaan nambah itu tekanan di dalam rahim itu meningkat. Nah, pada saat tekanan rahim Mhm. meningkat itu, kita nggak tahu nih bekas sayatan yang dulu dioperasi itu bisa kuat atau tidak menahan tekanan yang membesar itu atau meningkat tersebut. Dia punya resikonya apa? Bisa robek. Kalau sampai robek, janinnya bisa meninggal. Bahkan si ibunya pun sih bisa meninggal juga gitu karena pendarahan dan nyeri dan sebagainya. Oke. Pertanyaan berikutnya dok, harus gak sih sebagai ibu hamil tuh minum susu hamil atau minum vitamin-vitamin gitu dok? Oke, saya akan setuju banget bila ibu-ibu hamil itu harus minum vitamin, utamanya asam folat, kalsium, sama penambah besi. Ya, memang sekarang ini penelitian lagi banyak ditambahkan vitamin D, ya vitamin D3 utamanya, karena dia membantu metabolisme kalsium sehingga membantu penyerapan kalsium itu ke tulang dan juga masuk ke si janinnya juga, gitu ya. Nah, Mhm. kalau ditanyakan dok, sebetulnya wajib gak gitu, tergantung dari makanan si bumil tersebut. Kalau makanan bumil tersebut sudah memenuhi syarat, kalau orang bilang dulu apa? Makanan 5 sehat, 4 sehat 5 sempurna ya. Nah, sekarang kan kalau kita bilangnya apa nutrisi baik ya atau bergizi lengkap ya, bergizi baik atau lengkap itu dia mesti pastikan proteinnya cukup, karbohidratnya baik, dia punya lemaknya cukup dan dia punya apa eh, vitamin dan mineralnya pun juga tercukupi asupannya itu sebetulnya sah-sah aja nggak makan vitamin. Seperti teman-teman atau Mhm. pasien-pasien di Norwegia itu mereka nggak makan vitamin, tapi ingat mereka punya konsumsi makanannya itu berbeda dengan kita. Jujur-jujur aja gitu. Kenapa? Karena ternyata konsumsi makanan kita banyak yang folatnya kurang, banyak yang besinya Mhm. terabaikan, banyak yang kalsiumnya nggak makan gitu. Ya kan, jadi Mhm. memang ada kekurangan-kekurangan itu yang akhirnya dilengkapi oleh vitamin. Kenapa? Karena kalau kekurangan-kekurangan itu terjadi, vitamin-vitamin, makronutrien, mikronutrien, segala apa, Mhm. apa metal dan logam-logam lainnya kurang, itu bisa mempengaruhi perkembangan atau pertumbuhan janin.
Bahkan buruknya bisa mempengaruhi kecacatan. Ya, terus pertanyaan Hmm, berikutnya, kalau dok, susu boleh gak susu gitu? Susu itu iya. sebetulnya disarankan, susu itu disarankan. Tapi ingat, nggak setiap ibu-ibu hamil itu suka minum susu sebelum hamilnya gitu. Jadi bayangkan kalau orang nggak pernah minum susu, disuruh minum susu waktu hamil, udah mual-mual pada saat dalam 4 bulan itu minum susu lagi, apa yang terjadi? Dia pasti Makin bisa muak gitu, Dok. muntah. Pasti akan Mm-mm. muntah. Yang ada dehidrasi, bukannya kita malah surplus, malah kita defisit. Makanan yang udah dimakan sebelumnya malah keluar gitu. Jadi kalau memang ibu-ibu tersebut belum atau tidak biasa dengan minum susu, jangan dipaksakan gitu. Kenapa? Kalau kita Mm-mm. paksakan nanti ibunya akan merasa bersalah karena dia nggak bisa minum susu. Dia akan merasa bersalah, aduh saya merasa berdosa nih sama janin saya di dalam. Terus yang kedua, bukan menjadi manfaat, malah menjadi musibah buat dia gitu dan buat janinnya. Bener kan dengan yang saya bilang tadi contohnya gitu. Jadi sebetulnya susu-susu ini agak-agak tricky ya gitu. Makanya nggak semua orang Indonesia itu suka minum susu gitu. Kalau vitamin oke lah kita bisa bisa makan gitu nggak apa Mhm. mungkin kebanyakan pasien-pasien saya mau gitu minum vitamin gitu karena simple sifatnya cuma diminum doang. Walaupun memang ada beberapa yang vitaminnya ternyata dari kecil itu dia nggak bisa makan kaplet yang besar. Dia minumnya sirup bahkan Mhm. sampai dewasa. Emang agak aneh sih pasien-pasien saya beberapa itu. Tapi yang utamanya ialah vitamin itu disarankan, sangat-sangat disarankan. Vitamin apa aja? Kalau bisa disarankan nanti dari dokternya, dokter yang memeriksa dari bumil. Yang utamanya sih yang saya bilang tadi asam Mhm. folat, kalsium, penambah besi, sama vitamin D3 yang sekarang lagi banyak ini kan disorot kita mau penelitian. Oke. Kalau ini terkait susu juga nih, Dok. Ya, Sebelum kehamilan, maksudnya lagi proses pernikahan misalnya, itu boleh ya. minum susunya gitu? Atau gimana, Dok? Apa Gimana pas gimana tahu lagi pernikahan kenapa? lagi pernikahan, proses pernikahan, jadi sebelum melancarkan kehamilan, udah minum susunya dulu, atau pas lagi udah tahu hamil baru minum tuh susunya? Oh itu saya setuju banget, saya setuju banget. 3 bulan sampai 6 bulan sebelum nikah, kita bilangnya tuh Mhm. persiapan ya sebelum nikah kan kita tahu ya nikah itu kan kita bisa prediksi gitu. Oh nih setahun 2 tahun kemudian kita akan nikah. Saya sangat-sangat Mhm. menyarankan untuk makan asam folatnya dulu dan juga makan Mhm. penambah besi. Kenapa? Karena rata-rata nih perempuan-perempuan Indonesia sekitar 60 sampai 70% bahkan ada yang mengatakan 80% itu anemia. Hmm. Iya, anemia. Pasien-pasien bumil hamil pertama itu rata-rata anemia. Apalagi ditambah bila pasien tersebut masih remaja, teenage pregnancy namanya. Hmm. Itu mereka sangat-sangat rentan dengan yang disebut anemia. Resikonya apa? Resikonya janinnya nanti kecil pada saat hamil, persalinan juga. Terus juga resiko yang kedua apa? Perdarahan yang kita takutkan. Anemia itu sangat-sangat dekat dengan perdarahan. Jadi kalau tanya dok, konsumsinya mulai kapan? Saya menyarankan 3 sampai 6 bulan makan vitamin hamil, makan susu hamil sebisa mungkin, istilah kata tanda kutip kita nabung lah gitu. Kalau kita udah ngerti konsep asuransi, nah itu salah satunya tuh kita minum dan makan, Hmm. makan kita depo. Kenapa? Karena ya dalam artian dengan dosis yang secukupnya kayak 1 kali 1, jangan jadi berlebihan juga kecuali memang ada indikasi dari dokter sudah periksa lab dan sebagainya. Kalau nggak ada ya Hmm. biasa-biasa aja. Yang penting kalau bisa nih, makanya sebelum nikah pun juga kan kita kontrol nih ke dokter nih. Biasa kalau saya selalu menyarankan, Bu, atau Mbak, boleh yuk tambahkan vitamin dulu ya. Ini supaya satu, bukan hanya menimbun atau menyiapkan, mempersiapkan nutrisi, vitamin, nutrien, apa, segala besi dan sebagainya itu, tapi juga untuk mempersiapkan kesuburannya gitu. Jadi Hmm. juga kontrol sebelum nikah itu pentingnya sampai segitunya gitu. Bukan hanya tahu ada perbedaan atau penyakit yang bisa menjadi masalah bila nikah atau bila hamil atau bila terjadinya konsepsi atau pembuahan, tapi juga yang saya bilang tadi persiapan nutrisinya, kita juga bisa mempersiapkan ini itunya dalam hal kesehatan ya tentunya ya. Gitu. Mhm. Oke, Dok. Pertanyaan berikutnya. Ibu hamil kalau stres, janinnya ikut stres gak sih? Atau malah nanti anaknya lahir jadi agresif? Nah, itu dia. Sebetulnya kalau antara janin yang agresif dengan ibu yang stres itu sebetulnya tidak ada hubungan makna yang langsung ya maksud saya. Mhm. Tidak ada penelitian yang benar-benar menyoroti bahwa oh ini kalau hormon kortisolnya atau hormon adrenalin atau noradrenalin itu hormon-hormon stres yang saya sebutin tadi itu terpacu nih pada ibunya ini pasti anaknya ini bakal ADHD misalnya atau dia susah untuk konsentrasi dia mau lari sana lari sini nubruk sana nubruk sini itu sebetulnya nggak tentu dari situ juga gitu
memang ada Hmm. bahan-bahan lain atau materi-materi lain yang mungkin dikonsumsi ibu atau ada yang diturunkan secara genetis itu yang bisa menyebabkan si bayinya itu atau si anak itu nanti jadi agresif. Intinya ialah bila memang ibu tersebut dipacu terus oleh hormon stres seperti kortisol yang saya bilang tadi, adrenalin, noradrenalin, itu akan memacu yang namanya sistem simpatis dan parasimpatis. Akhirnya detak jantungnya ini akan cenderung cepat. Nah, detak jantung yang cenderung cepat ini kalau berlama-lama dia akan mempengaruhi detak jantung janinnya juga. Detak jantung janinnya juga akan cenderung cepat juga, namanya takikardi. Nah, ini bahayanya janinnya jadi hipoksia atau kekurangan oksigen di otaknya gitu dan organ-organ lainnya. Nah, itu bukan hanya mempengaruhi kesehatan otaknya dan organ-organ lainnya juga bisa mempengaruhi aliran darah ke si janinnya itu sendiri gitu. Sehingga nanti nutrisinya pun juga nggak bagus gitu. Ujung-ujungnya nanti ya bayinya ya pertumbuhan janin terhambat atau janinnya cenderung kecil gitu. Dan bisa juga sampai seburuk-buruknya IOFD atau meninggal di dalam gitu. Hmm. Jadi memang ya Jadi, ada benarnya kalau ada yang bilang bahwa Bu, ibu lagi hamil jangan stres-stres ya. Tapi kalau misalnya dihubungkan dengan nanti anaknya jadi agresif, itu nggak tentu benar gitu. Itu masih istilahnya masih mitos lah kita bilang gitu. Faktanya nggak sedemikian ya gitu. yang pasti ibu hamil kalau stres itu mempengaruhi keadaan diri dia gitu ya dok. Pasti banget mempengaruhi keadaan diri dia, sirkulasi darahnya, tanda-tanda vitalnya itu akan mempengaruhi akhirnya sirkulasi ke si janin. Nah itu yang langsung tuh, itu jelas banget hubungannya langsung ada. Oke, kalau hamil ini kan lagi masa era new normal gitu kan dok, Yes. pasca pandemi gitu. Bagaimana sih kita sebagai ibu hamil, kapan kontrolnya kak, atau bagaimana cara menjaga tubuhnya kak dok? Atau bagaimana? Oke, baik. Saya pernah ngomongin ini nih sebenarnya di IG live saya sebelumnya itu, waktu itu ngomongin masih masa pandemi. Jadi masa pandemi itu Mhm. kan dimulai pada saat awal Maret ya. Awal Maret Mhm. itu sampai sekitar bulan 4, bulan 5 lah itu kita masih bingung tuh kontrolnya gimana. Makanya ibu-ibu hamil itu pada saat itu dibilang jangan kontrol dulu. Kalau memang benar-benar bahaya, kalau ada kegawat daruratan kayak ketuban pecah, nyeri perut hebat atau pendarahan, datang ke IGD. Itu benar-benar terpaksa Mhm. banget baru datang ke IGD. Nah, setelah jelas ada protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga kesehatan, baik yang internasional maupun nasional, baik dari WHO maupun Kemenkes, ya dari pemerintah maupun non pemerintah, itu dijelaskan bahwa ada loh protokol kesehatan yang bisa kita terapkan seperti memakai masker, memakai face shield, cuci tangan yang lebih sering, Mhm. dan akhirnya kita menjaga jaga jarak dan sebagainya. Itu ternyata memungkinkan si pasien tersebut untuk kontrol secara rutin aja gitu. Jadi seperti yang Hmm. dulu lagi, misalnya cuma 4, misalnya yang hamil sebelum 8 bulan, 4 minggu sekali. Kalau nggak ada masalah ya, nggak ada komplikasi ya. Atau setelah yang pada setelah 8 bulan sampai 9 bulan, masih 2 minggu sekali. Dan setelah 9 bulan atau setelah 36 minggu, seminggu sekali. Itu sudah bisa diterapkan sekarang di era new normal ini. Karena memang Hmm. protokol kesehatannya sudah dijalankan gitu. Jadi tidak perlu dikhawatirkan lagi. Dan yang seperti yang diungkapkan juga sebelumnya, bukan hanya masalah kapan kontrol ya, tapi konsumsi makanannya juga nggak masalah gitu, nggak dimasalahkan lagi gitu. Yang harus dan apa konsumsi makanannya, olahraganya dan sebagainya itu susah dimasalahkan. Nggak masalah Hmm. lagi gitu ya. Oke. Mhm. Berarti sekarang ibu-ibu hamil udah boleh nih ya ke rumah sakit dan kontrol secara rutin nih. Oke, Boleh, boleh banget, boleh banget. pertanyaan berikutnya dok. Kalau untuk USG, bahaya nggak sih untuk janin kalau dilakukan terlalu sering? Baik, nah ini salah satu mitos yang sering kita dengar ya gitu. Jadi berbedanya ialah bahwa ultrasound itu atau kita bilangnya USG itu ultrasonografi. Bahasa Inggrisnya kan Mhm. ultrasound ya, ultrasound examination. Itu tidak sama dengan pemeriksaan radiologi atau secara ronsen. Ya, ronsen itu nama orang. Mhm. Itu artinya dia menyorotkan X-ray ke badan orang supaya bisa terlihat ada masalah nggak atau ada kelainan nggak di tubuhnya itu. Jadi kita tidak Mhm. memakai sinar-sinar X-ray tersebut. Yang kita pakai ialah gelombang suara. Ada frekuensinya rendah, apa tinggi. Nah, itu dia. Yang kita bisa ketahui bahwa sebetulnya itu aman. Kehamilan itu bisa bila dilakukan sesuai dengan jaraknya, itu sebetulnya aman. Kenapa saya bilang sesuai dengan jaraknya? Karena kalau terlalu sering, misalnya hamil 3 bulan atau 4 bulan, kita kontrol hanya buat seminggu sekali gitu ya, kalau nggak ada komplikasi atau nggak ada masalah atau nggak ada keluhan, kita suruh datang seminggu lagi, bedanya nggak terlalu bermakna gitu.
buat apa gitu, Hmm. kasihan pasiennya datang lagi juga nggak banyak waktu juga dokter ya untuk periksain pasien-pasien yang nggak beda jauh gitu. Jadi memang kita jarakan itu maksudnya apa? Supaya kita bisa melihat ada permasalahan nggak di pertumbuhan dan perkembangan si janinnya itu gitu. Jadi bukan karena oh ini 4 bulan karena si janinnya bahaya nih kena USG. Enggak, sebetulnya sah-sah aja kalau dilakukan 2 minggu sekali. Contohnya misalnya janin yang cenderung kecil atau pasien-pasien dengan pertumbuhan janin terhambat. Mereka tuh biasa kita sarankan, Bu, kontrol deh 2 minggu lagi gitu. Saya mau lihat janinnya bertumbuhnya bagus kan nih, saya curiga nih kayaknya ada masalah nih Bu, janinnya nih untuk berat bayinya gitu. Nanti 2 minggu lagi datang, Hmm. dari ultrasoundnya membahayakan nggak? Enggak, yang membahayakan ialah kondisi si ibunya itu, apakah hari-harinya, apakah ada masalah pembuluh Hmm. darah, ada pembukaan darah dan sebagainya, itu dia. Jadi jangan salah sangka ya, sebetulnya yang membahayakan bukan ultrasound atau USG-nya, tapi yang membahayakan ya mungkin penyakit yang diderita atau kondisi yang diderita oleh si bumil tersebut gitu. Jadi itu Hmm. mitos ya. Oke. Ya, itu mitos berarti. Berarti boleh dilakukan USG-nya, tapi berkaitan dengan Kalau kesehatan ibu. yes, sesuai Oke. indikasi jadinya. Hmm. Ini ada yang bertanya, Dok, apakah 4D itu wajib atau sebenarnya USG aja udah cukup karena kondisi saat ini usianya 5 bulan? Baik, terima kasih. Jadi ada beberapa apa ya istilah penemuan atau terobosan dari ultrasound itu. Jadi kalau kita kembali dari tahun sekitar 70, 80 itu ultrasound itu alatnya besar sekali. Bahkan alatnya itu sebesar mobil, mobil box gitu. Semakin ke sini alatnya semakin kecil dan semakin simpel gitu. Kalau misalnya kita lihat ya di banyak kok di online dan sebagainya itu bahkan ada ultrasound yang disambungkan ke handphone, profil kita bisa ngeliat perut, gambarnya udah kelihatan di handphone. Nah, Hmm. udah ada ya seperti itu. Teknologi semakin cepat, semakin canggih. Ultrasound sekarang, teknologi sekarang udah sampai 5D. 5D itu Oke. seakan-akan kita melihat hologram janinnya depan kita gitu, dibentuk bukan hanya 4D lagi. Tapi sekarang itu kita masih kenal yang namanya 3D kan. 3D itu hanya di foto, set, sekali foto, terus kelihatan nih bentuk mukanya, ada cekungan hidungnya, ada cekungan bibirnya, dan sebagainya. 4D itu pada saat kita tempel ke perut janinnya bergerak, ada istilah rendering, jadi itu bergerak gitu, tergantung halus nggak halusnya itu tergantung apa tergantung tingkatan USG-nya. Kalau ultrasoundnya high end itu bisa halus banget dia bergeraknya juga bagus sampai kelihatan kayak aslinya gitu. Tapi kalau misalnya masih low end atau medium end yang misalnya kita pakai 4D-nya itu bisa kaku gitu. Kayak kalau kita main game itu kayak ada tet 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 tet. Nah, kalau Hmm. yang high end itu udah halus deh gitu. Nah, kalau ditanyakan dok perlu nggak sih sebetulnya? Kalau ditanyakan perlu nggak perlunya, sebetulnya nggak terlalu perlu gitu. Kembali lagi, Hmm. tergantung indikasi. Bila dokter tersebut atau dokter yang men-scanning awal melihat, bu ini kayak ada masalah bu, masalahnya mungkin di arus darah. Bu ini ada masalah, mungkin masalah di kontur wajahnya atau di kontur badannya gitu, atau di jari dan sebagainya itu bisa dibantu oleh USG 4 dimensi. Jadi mohon saya akan perjelas ya, saya akan konfirmasi bahwa USG 4 dimensi itu nggak wajib loh selama kehamilan 9 bulan itu. Kenapa? Karena jadi banyak banyak pasangan-pasangan, mohon maaf ya, yang dari tingkat sosial yang tidak terlalu tinggi, medium atau bawah itu diberatkan banget dengan USG 4 dimensi itu. Dan mereka ketika mereka nggak bisa membayar untuk USG 4 dimensi itu, mereka merasa bersalah kepada anaknya gitu. Kenapa? Akhirnya nanti Hmm. kalau anaknya nggak berprestasi, anaknya nggak bisa mencapai atau jalannya kurang cepat misalnya masih merangkak aja mereka kan bersalah-bersalah bahkan mereka saling pasangan bisa ngomong kamu sih dulu waktu hamil nggak bisa USG 4 dimensi akhirnya berantem antara pasangan sebetulnya nggak ada Hmm. hubungannya itu USG yang 2 dimensi aja cukup tuh 2 dimension ultrasound examination itu cukup sebetulnya jadi jangan salah sangka ya gitu. Nah Hmm. 4D yang sekarang ini yang banyak berkembang ialah 4D yang sifatnya populer dalam artian dok, saya mau ngeliat wajah anak saya. Ya sah-sah aja. Kalau misalnya Anda mampu untuk membayar dan Anda memiliki keinginan untuk melihat wajahnya, selama itu tidak membahayakan, karena kan ultrasound examination itu ya non-invasif ya, pemeriksaan non-invasif, jadi nggak ada tusuk jarum, nggak ada yang ditempel-tempel atau apa, nggak sama sekali, cuma pakai jeli, ditempel kamprop, itu pun juga nggak ada radiologis atau ronsennya segala, jadi nggak ada Hmm. radiasinya, kita sorot, kalau memang bisa mampu laksana dalam artian ibu atau keluarganya mampu dan dokternya bisa ada layanannya ya silakan gitu nggak masalah gitu ya jadi jangan dibilang harus ya sekarang itu banyak banget yang bilang harus gitu
gitu. Apalagi kalau lagi bisik-bisik tenaga, lu jangan lupa lu USG 4 dimensi lu, nanti ada cacat lu janinnya. Sebetulnya nggak berhubungan, USG 2 dimensi udah kelihatan kecacatan sebetulnya gitu. Oke. Jadi tergantung kebutuhan aja ya berarti 4D itu. Indikasi ya sekali ya, ya indikasi atau alasan. Mhm. Oke. Eh, un- Pertanyaan berikutnya nih dok, menambah berat janin bagaimana ya caranya dok? Karena nafsu makan ibu hamil kan menurun tuh biasanya. Ada nggak sih cara-cara untuk menambah berat badannya si janin ini? Oke, jadi berat janin ini memang tergantung daripada asupan nutrisi atau asupan makanan dari si ibu. Si ibu hamil ini biasanya akan merasakan mual sampai sekitar usia hamil 4 bulan, 5 bulan. Setelah itu tuh makannya tuh enak tuh, gitu. Makannya tuh akan lebih nyaman. Mhm. Bahkan akan cenderung lapar. Kenapa? Karena hormon beta HCG-nya makin turun, digantikan oleh peran si ari-ari. Yang pentingnya lagi ialah kalau kita pada saat mual itu kita harus menjaga nutrisinya tuh benar-benar cukup. Jadi artian gini, kita harus benar-benar mencukupi proteinnya, karbohidratnya, dan lemaknya si ibu. Makanannya itu harus berkualitas. Kalau Hmm. misalnya 4 bulan pertama, untuk trimester 1 lah kita bilangnya, saya sangat-sangat menyarankan pakai prinsip small frequent feeding. Jadi kita makan sedikit tapi sering. Nah, makanan yang sedikitnya itu yang harus berkualitas tadi. Saya bilang nutrisinya bagus, proteinnya bagus. Jadi jangan, mohon maaf ya, jangan makan kayak goreng-gorengan di pinggir jalan gitu. Mhm. Kurangilah istilahnya kalau bisa jangan sama sekali. Atau mohon maaf lagi nih mie instan gitu kan suka ya sering banget saya ditanya dok mie instan boleh gak ada merek-merek tertentu ditanya boleh gak mie instan ya kalau saya bilang nggak boleh salah juga tapi saya bilang boleh tapi jangan banyak-banyak kalau bisa jarangin atau kalau bisa jangan nggak usah deh gitu Hmm. kenapa karena memang ya mie instan itu kan kita tahu utamanya kan rasa sebetulnya tapi kan walaupun ditulis komposisinya ada vitamin, ada protein dan sebagainya, kita sama-sama tahu itu kualitasnya tentunya nggak sebagus kita makan daging, tentunya semur dan sebagainya, ya kan? Kita mesti tahu itu gitu. Jadi kembali lagi ya tadi pertanyaannya ya, kalau misalnya kita bilang, dok gimana nih caranya nih biar ibu-ibu yang mual itu bisa tetap makan. Jadi yang saya bilang tadi, kalau misalnya mualnya berlanjut dari lebih dari 4 bulan, nah itu siapa tahu ini ada masalah nih sama si ibunya. Mungkin ibunya memang awalnya ada dispepsia atau masalah mah yang harus diselesaikan Mhm. dengan tambahan obat, atau mungkin dia ada masalah lain gitu. Misalnya ada psikologis dan sebagainya bisa juga gitu. Jadi kalau ada 4 Mhm. bulan ke atas biasanya makannya enak. Prinsipnya ialah kalau dia makanannya nutrisinya bagus, higienis, bersih, dan matang, dan cukup tentunya ya sesuai dengan kebutuhan dia itu tentunya akan bagus. Jadi ingat ya kalau misalnya kita ngomong ibu hamil pernah dengar gak? Ibu hamil makannya harus 2 porsi karena ada 2 orang yang makan gitu. Benar gak? Iya benar. Nah itu mitos banget. Kenapa? Karena itu udah ngomongan orang dulu yang apa ya istilahnya ya, istilahnya cuma pengertian karena satu ditambah satu si ibu ditambah janin jadi 2 gitu. Padahal kebutuhannya pun juga sebetulnya kan si janinnya itu nggak sebanyak kebutuhan si ibunya, tuh kan? Itu yang kita ngomong itu. Jadi bukannya satu, bukannya 1,5, bukannya 2. Tapi memang kita Mhm. lihat dari dia punya pertumbuhan janinnya, berat janinnya setiap bulannya, atau kita kan ultrasound itu sudah banyak dipakai ya, sudah bisa dipakai. Bukan hanya ultrasound kok, pemeriksaan fisik aja dari tinggi fundus atau tinggi rahim aja, kita sudah tahu nih perkiraan janinnya berapa nih. Jadi kita bisa tahu ini berapa minggu. Jadi kita bisa tahu ini cukup gak nih kira-kira pertumbuhan janinnya gitu. Dan kita juga bisa pantau daripada si berat badannya si ibu, kenaikannya, berapa banyak setiap bulannya, dan juga lingkar lengan atas si ibu itu masih dipakai di puskesmas atau di FKTP fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi hal-hal tersebut kalau misalnya ada datang ke puskesmas atau ke FKTP lah di klinik itu kita dapat buku merah atau buku pink. Buku pink itu buku kontrol hamil nasional dikeluarkan oleh standar Kemenkes supaya di seluruh Indonesia, seluruh kabupaten, seluruh provinsi di Indonesia memakai standar yang sama. Jadi kita menghindari Mhm. AKI, menghindari AKB, menghindari gizi buruk dan sebagainya itu buku itu sangat-sangat berperan gitu. Jadi kalau misalnya kita kontrol teratur, makannya baik, nggak ada masalah ya. Dalam artian bukan ada penyakit khusus tertentu yang dialami si ibu mil tersebut, harusnya pertumbuhan janinnya bagus. Oh iya, saya perlu menambahkan. Ingat pertumbuhan ibu itu atau kenaikan berat badan si ibu itu untuk orang Asia itu sekitar 9 sampai 12 kilo selama hamil. Ya, 9 sampai 12 kilo. Kalau bisa jangan lebih udah banyak dari 12 kilo tuh. Takutnya ada sakit gula, nanti ada sakit sindroma metabolik ya, sakit darah tinggi dan
hipertensi dan sebagainya gitu, itu membahayakan. Memang orang bule itu ada yang mencatat bisa sampai 15 sampai 20 kilo kenaikan Mhm. kehamilannya sampai sampai 9 bulan. Jadi itu bisa dikatakan bahwa kita tuh selama hamil tuh kalau bisa dalam sebulan itu naik hanya sekitar 1 sampai 2 kilo. Jangan sampai Mmm, sebulan itu kita naik 4 kilo, 5 kilo. Nah, itu bahaya tuh, hati-hati gitu. mhm. Kan yang saya bilang tadi, karena masih banyak orang yang memegang mitos atau mengerti mitosnya makannya jadi 2 porsi, ya udah 2 porsi nama dia. Jadi sekali Ya, naik bulan depan kontrol, naiknya 5 kilo. Serem juga nih, ibu makan apa aja. Dokternya yang stres jadinya gitu kan. Bumila juga nggak tahu apa-apa, soalnya kan dikasih tahu sama mertua sama orang tuanya demikian gitu. Makan 2 porsi. oke. Lanjut nih, Dok. Kalau Yes. badan kecil, ibunya, terkait badan ibu, kok badannya kecil dan pinggulnya kecil, bisa nggak susah banget nggak sih ngelahirin normal atau sebenarnya bisa ngelahirin normal? Oke, kembali lagi ya, tadi kalau saya bilang postur tubuh daripada si bumil, itu memang Mhm. mempengaruhi daripada luas panggulnya. Ya, kita ngerti apa yang disebut pelviometri. Pelviometri itu ialah ukuran daripada si panggul. Tulang panggul itu bisa lewat atau tidak. Jadi kembali lagi, kalau janinnya lebih besar dari rata-rata, beratnya ya mungkin sulit untuk dilewati. Tapi kalau Mhm. janinnya ternyata sesuai dengan postur ibunya, maksudnya si apa istilahnya, sesuai proporsional gitu, ibunya besar segini anaknya juga segini juga, nggak lebih besar berapa kalinya gitu, itu memang ada hitungannya. Itu sebetulnya lumrah-lumrah saja untuk melahirkan secara spontan. Bahkan sekarang Mmm, ini dikatakan bahwa tinggi badan itu tidak berhubungan langsung dengan luas panggul. Jadi seperti saya bilang tadi, jadi walaupun ibunya, mohon maaf, pendek atau short stature kita bilangnya, posturnya pendek gitu, short pendek, udah tinggi badannya, itu tidak tentu dia harus dioperasi. Jadi tidak tentu harus dioperasi. Ada kok pasien saya tingginya cuma 145 tapi anaknya bisa 3 kilo, 3,2 kilo lah spontan, spontan. Bisa, bisa. Ada masalah nggak setelahnya? Nggak juga gitu. mmm, Jadi kembali lagi kalau kita melakukan pemeriksaan kehamilan secara baik, ada mhm. pemeriksaan pelviometri, ada pemeriksaan apa luas panggulnya kita periksa sebelum dia masuk masa-masa bersalin, itu masih ada kesempatan untuk bisa lahir normal atau spontan. Ya, Mmm, jadi jangan pas ada orang bilang, aduh badan lu pendek lu 140 lu spontan operasi aja lo operasi. Buminya udah keburu stres. Jangan mhm. kamu coba spontan waktu disuruh-suruh sama teman-teman sama keluarganya disuruh langsung operasi-operasi aja. Yang ada dia stres, hormon stresnya meningkat jadinya tadi yang dibahas tadi. Ya Mhm. kan? Iya, benar. Oke, Dok, lanjut. Untuk melahirkan sesar, rawan kanker nggak sih, Dok, bagi ibu hamilnya? Atau nanti ketika udah selesai melahirkan malah jadi dia kanker gitu? Mitos atau fakta nih, Dok? Oke. Jadi itu mitos. Mitos kenapa mitos? Jadi antara operasi seksio, sesar, dengan keganasan itu nggak ada hubungan. Sama sekali nggak ada hubungan. Ya. Jadi hubungannya di mana? Kenapa? Karena seksio itu merupakan operasi yang berusaha untuk mengeluarkan janin. Jadi itu kita tuh tidak menanamkan atau menjahitkan apapun yang bisa beresiko untuk menjadi keganasan, gitu kan? Jadi keganasan itu ya mungkin karena ekspresi gen yang diturunkan dari orang tua atau dari tantenya atau dari sebelum-sebelumnya ancestors-nya kita bilang, atau bisa juga didapat. Contohnya misal sel cervix atau kanker leher rahim itu kan didapatkan dengan virus HPV gitu. Jadi itu nggak ada hubungan sama sekali dengan kita operasi atau seksio itu nanti ujung-ujungnya kanker. Itu nggak ada hubungan. Mitos ya itu ya. Oke, itu mitos. Lanjut nih, Dok. Waterbird saat ini bagaimana ya di Indonesia, Dok? Oke, PP POGI atau Persatuan atau apa pengurus pusat POGI Persatuan Obstetrik Ginekologi Indonesia dalam beberapa tahun kebelakang ini tidak menyarankan untuk dilakukan waterbird. Jadi waterbird itu mungkin udah tahu ya, udah banyak video yang berkembang di YouTube itu bahwa waterbird ibunya masuk ke dalam air, air yang sifatnya steril atau saline water kita masukin. Terus nanti dengan dia di dalam air itu tekanannya akan dibantu supaya tidak terlalu nyeri di panggulnya. Jadi Mhm. setelah lahirkan kan si janinnya kan nggak tentu napas kan, nggak langsung napas kan, dikeluarkan dari airnya baru dipotong dia punya tali pusatnya supaya dari bisa Mhm. mulai napas. Tujuannya supaya bisa lebih merilekskan si ibu, lebih bisa apa? Lebih bisa membuat si otot-otot panggulnya itu semakin apa ya istilahnya ya, semakin nyaman buat si ibunya gitu sehingga lebih memudahkan untuk kita tidak terlalu menyarankan atau PP POGI tidak terlalu menyarankan. Tahu saya ya update terakhir itu beberapa tahun ini tidak terlalu menyarankan. Karena memang ada
mungkin infrastruktur kita yang mungkin belum gitu siap ya, karena memang kita membutuhkan bathtub yang cukup besar gitu dan juga air yang benar-benar kita bilangnya steril sehingga bakteri, virus, parasit dan sebagainya itu tidak mudah masuk gitu. Jadi sampai saat ini setahu saya itu udah tidak berkembang karena tidak disarankan oleh Perkumpulan Obstetrik Ginekologi Indonesia. Oke. Kalau hamil muda nih dok, kan biasanya anaknya enek atau ibunya enek nih. Itu berpengaruh nggak sih dok sama bayinya janinnya sendiri kalau nggak pengen makan gitu? Nah, kalau itu berlama-lama itu bisa berpengaruh. Kenapa? Kita ada istilah hiperemesis gravidarum. Mhm. Gravidarum itu artinya hamil, hiperemesis artinya mual atau muntah yang berlebihan. Hiper itu berlebihan, emesis itu muntah-muntah yang berlebihan. Jadi muntah-muntah yang berlebihan di saat hamil itu bisa dirasakan sampai usia hamil 4 bulan atau 5 bulan, 16 sampai 20 minggu. Nah, itu bahayanya gimana? Kalau benar-benar sampai terus-terusan nggak dirawat atau nggak ditangani dengan baik, dia bisa dehidrasi. Kita sebetulnya lebih takut dia dehidrasi daripada malnutrisi. Kenapa? Sebelum masuk malnutrisi, sebetulnya dia akan lebih berbahaya atau lebih cepat kegawatannya bila dia dehidrasi. Dia masuk dehidrasi, dia harus masuk di infus dan sebagainya. Karena kalau dehidrasi terus-menerus bisa shock. Sedangkan kalau malnutrisi Hmm. itu sifatnya kronis, bisa lama, berbulan-bulan. Itu dia. Yang bahayanya di situ. Kita harus tangani secara cepat. Jadi kalau memang dia mau muntah, kalau dia misalnya masih bisa berkomunikasi, masih bisa makan obat oral dalam artian pil tablet yang kita makan pada saat mual Mhm. dan itu membantu dia untuk makan, kasih langsung pil yang untuk meredakan mual tersebut, tablet Hmm. tersebut. Tapi kalau ibunya udah benar-benar lemas, ngobrol aja nggak bisa, terus keringetan, terus dia punya apa kulitnya kering, cekung, dehidrasi tanda sedang atau berat, itu saya rasa harus dirawat ya. Itu udah Mhm. harus masuk perawatan medis, dikasih infus, dikasih tata laksana makanannya juga makanan yang sifatnya digerus atau dihaluskan dulu supaya benar-benar nutrisi masuk lagi. Janinnya berbahaya gak Hmm. dok? Pasti berbahaya, nggak mungkin nggak berbahaya gitu. Cepat atau lambat dia punya sirkulasi itu akan berpengaruh ke sirkulasi janin, sirkulasi ibu, ke sirkulasi janin. Akhir-akhirnya ya ujungnya meninggal janinnya di dalam kalau asupan atau nutrisi atau cairan yang nggak cukup masuk ke janinnya. Hmm. Oke. Berkaitan dengan dehidrasi nih dok, boleh nggak sih kita sebenarnya minum air kelapa dok pas bumil Boleh, untuk boleh. Minum air kelapa itu disarankan ya. Memang Mhm. sih ada beberapa mitos yang katakan, lu minum kelapa sering-sering lu. Kalau lagi hamil kan dibilang mertuanya atau orang tuanya, kenapa? Biar kulit anak lu bersih. Nah, pernah denger gak? Putih atau bersih gitu. Ya. Atau kadang-kadang air kelapa dibilang, oh air kelapa lu kenapa? Nanti biar lahirannya lancar katanya gitu. Air kelapa atau minyak apa? Minyak zaitun ya? Atau apa sih? Ada minyak jagung atau apa gitu. Pokoknya ada mitos-mitos yang makan minyak-minyakan itu nanti persalinannya lebih lancar gitu. Itu sebetulnya nggak berhubungan. Yang kita Hmm. tahu bahwa yang namanya kelapa itu atau air kelapa itu dia memiliki mineral dan juga memiliki beberapa elektrolit yang baik seperti kalium, natrium, gitu, klorida yang baik sehingga dia bisa memacu si apa si pertumbuhan janinnya itu atau perkembangan otaknya dan juga organ-organ lainnya lebih bagus lagi, lebih baik lagi gitu. Tapi ingat juga kalau misalnya kita minum terlalu banyak, misalnya hiperkalemi atau kalium terlalu tinggi, itu juga berpengaruh kesehatan jantung si ibu hamil tersebut gitu. Jadi bukannya bagus malah membahayakan juga ya hatinya kayak gitu ya gitu. Jadi akhirnya benar-benar dosisnya mesti baik atau cukup. Kalau saya sendiri sih menyarankan 1 sampai 2 gelas saja untuk Hmm. air kelapa gitu ya. Yang penting harus higienis, harus bersih. Jadi kita misalnya potong dari kelapanya itu benar-benar kita harus bersih dan kita harus tahu gitu cara ngolahnya gimana gitu. Mhm. Oke dok. Nah, kenapa sih bumil ini sering masuk angin? Boleh nggak sih dok dikerok? Nah, itu dia. Kalau kata-kata masuk angin itu kalau secara medis kan sebetulnya nggak ada ya masuk angin itu apa ya, ya kan? Masuk angin itu apa? Sebetulnya nggak ada masuk angin gitu. Panas dalam itu apa? Sebetulnya nggak ada panas dalam. Hmm. Jadi masuk angin itu kalau di kita itu bisa saja karena mialgia atau otot kita pegel-pegel. Itu bisa aja kenapa? Karena kita kurang stretching, kaku otot-otot kita. Misalnya Hmm. apa? Kita berlama-lama duduk di bawah AC, AC-nya langsung nyebur kita. Nah, itu bisa kaku tuh. Bisa neck stiffness, bisa muscle stiffness, kekakuan otot itu aduh saya masuk angin nih. Gitu. Memang karena dingin kan, gitu. Jadi kita Mhm. kaku dan sebagainya. Gitu. Kalau itu berpengaruh ke kesehatan janin atau kesehatan ibu bisa, kemungkinan tersebut bisa. Tapi kalau sampai di kerok, nah itu sebetulnya bahayanya beda.
Kerok itu sebetulnya kalau dilakukan pada pasien-pasien yang nggak biasa dikerok nih ya, ibu-ibu bumil tersebut nggak biasa dikerok, dia akan merangsang terjadinya prostaglandin, terbentuknya prostaglandin. Karena pada saat kita kerok ini ada rasa nyeri, ada rangsangan nyeri. Gitu. Nah, waktu kita kerok Hmm. itu, yang ada ujungnya apa? Kalau prostaglandin itu tertumpuk dan semakin banyak dari dalam darah, dia bisa menyebabkan kontraksi sebetulnya. Makanya kalau memang Hmm. si bumil tersebut tidak biasa dikerok atau tidak biasa dikop, nggak disarankan. Ya, kan biasa kan mertua kan seru ya, aduh masuk angin tuh kamu tuh mual muntah dan sebagainya gitu. Padahal emang mual muntah karena hamil muda, bukan karena masuk angin Iya. gitu kan. Dikop aja dikop gitu, atau dikerok aja dikerok. Pas dikerok kok jadi keras perutnya, jadi kontraksi, jadi kram. Nah bisa saja tuh karena prostaglandinnya terangsang pada saat dilakukan tindakan mekanis dikerok itu gitu. Itu nyeri loh, bukan aja bumil, saya jadi keroknya kesakitan, apalagi bumil, bener gak sih? Bener dok. Berarti kalau Ya, tentang eh, yang kerok-kerok ini masuk angin, boleh nggak sih berarti pakai kayak penghangat gitu, entah koyo misalnya atau apa gitu dok? oh Chemi. penghangat toko itu koyo sih nggak masalah, itu sih nggak terlalu masalah sebetulnya. Itu kan sifatnya kan topikal atau sifatnya di kulit kan, di luar Mm-mm. tubuh kan. Dan itu kan sifatnya kan istilahnya nggak masuk ke sirkulasi darah kita gitu. Itu sebetulnya nggak Hmm. masalah. Nggak masalah. Jadi kalau diurut-urut aja, saya sangat-sangat nggak bilang itu nggak masalah. Tapi kalau sampai diurut di perut, nah itu masalah. Kenapa? Dibilang biar rahimnya lebih sehat, biar aliran darah ke rahimnya lebih sehat. Atau yang sering banget nih, mitos yang sering banget beredar ialah karena memang sudah dijalankan oleh paraji-paraji, oleh teman-teman penolong persalinan di desa-desa atau di kampung-kampung gitu, ialah kalau sungsang, kalau lintang diurut aja biar kepalanya di bawah. Nah, pernah dengar gak? Itu nggak Pernah. boleh, itu mitos. Itu bahaya. Kenapa? Karena itu ari-arinya bisa robek sekalian, bisa solusio placenta bahasanya kita. Akhirnya kalau robek sekalian ari-arinya, yang ada meninggal janinnya di dalam. Nah kalau ada meninggal, pasti mereka bilang, Bu ini harus ke rumah sakit. Lah enak aja lo udah suruh urut-urut atau ujungnya di rumah sakit pas meninggal, dokter yang ditanya, dok ini kenapa? Lah Iya. ibu ngapain gitu, urut dok. Lah ibu ngapain urut? Akhirnya meninggal janinnya kalau diurut. Jadi pada saat hamil boleh aja diurut. Ya, Mhm. cuman bagian perut jangan dihindari bagian perut ya. Kenapa? Karena rangsangan di perut itu bisa bahaya. Kita nggak tahu yang ngurut itu sekeras apa tangannya. Kita tahu orang ngurut itu kan tukang ngurut itu kan baalan ya tangannya ya, udah keras-keras semua ya. Sedangkan bumil itu perutnya itu kan bagian yang lunak. Di pencet-pencet itu, dirangsang-rangsang itu kan bahaya juga sebetulnya. Mhm. Logikanya demikian gitu. Oke. Eh, Kalau tentang ngidam nih dok, mungkin Ya. nggak sih dok ada yang beneran ngidam itu ada gitu, entah buat si ibu hamilnya atau suaminya gitu. Oke, jadi ngidam itu sebetulnya nggak ada. Kalau kita cari di textbook manapun tuh ngidam itu nggak ada. Kalau kita Mhm. cari di internet ada istilah craving. Nah, pada saat kita hamil itu craving kenapa? Karena pada saat kita hamil muda, kita tuh sebetulnya kelaparan, hunger. Kita tuh tahu hunger namanya. Kita mau makan, tapi akhirnya kita cari satu makanan yang sebetulnya kita pengen itu apa gitu. Hmm. Jadi kita bilangnya apa ngidam sebetulnya. Di ilmu kedokteran tuh nggak ada istilah ngidam. Jadi itu kita memang karena kita lagi pengen, jadi apa aja bisa muncul di pikiran kita gitu. Oh, saya mau ngidam Hmm. duren gitu. Apa aja. Pokoknya yang pada saat dia ingin makan, dia makan. Kenapa? Buktinya apa? Pada saat ada beberapa pasien saya, dia misalnya ngidam ini. Oh, saya mau ngidam duren. Oke, ngidam duren. Dicariin suami jam 2 pagi. Ini benar kejadian. Dicari suaminya, ketemu jam 2 pagi. Itu kan banyak ya kalau teman-teman tinggal di Iya. Jakarta, di Jakarta Pusat kayak Kelapa Gading, di Sunter, di Mangga Besar tuh ada yang jual jam 2 sampai jam 5 pagi tuh, apalagi kalau weekend. Durian banyak banget beli dia. Dikasih suaminya durian, tek, pas istri ibu Mile cium bau durian, aduh nggak mau langsung dibuang duriannya. Suaminya sakit hati tuh kan akhirnya. Iya. Gila jam 2 pagi gue cari pagi gini. Berduaan mereka berantem depan saya tuh lucu. Lucu sih bukan berantem sih kayak debat gitu akhirnya. Mereka Mhm. jadi sebetulnya ngidam itu nggak ada gitu. Itu kayak cuma keinginan di otak mereka. Aduh, saya lagi hunger nih, saya lagi lapar nih, saya lagi craving nih buat sesuatu. Pada saat dia makan, nggak tentu sensasi yang didapatkan, yang diharapkan, yang otak dia harapkan itu sesuai dengan apa yang diinginkan sama dia gitu. Jadi kembali lagi itu craving itu sifatnya ya apa ya mitos ya sebetulnya ya gitu ya. Jadi kalau apalagi lucunya kan kalau kebanyakan dok, selama ini suami saya dok yang ngidam. Kenapa? Pernah dengar istilah hamil kebo gak? Hamil kebo. Belum sih dok. Itu seperti apa tuh dok? Jadi, jadi tuh hamil trimester 1, trimester 2, trimester 3 nggak pernah ngerasa mual,
nggak pernah ngerasa nyeri perutnya, nggak pernah ngerasa ingin makan apa-apa. Tapi ternyata suaminya yang pengen gitu. Dok, malah Hmm. suami saya pokoknya seafood aja tiap hari. Maunya kalau nggak ada seafood tuh nggak mau makan dia gitu. Malah suami saya dok yang gitu. Sebetulnya kalau secara fisiologi atau secara perjalanan penyakit atau secara kedokteran itu nggak masuk akal gitu. Psikologi ya mungkin itu mungkin satu dorongan psikologis dari si suami untuk mendukung si ibu atau si istri untuk hamil gitu ya. Itu semacam apa ya, semacam solidaritas daripada suami untuk mendukung kehamilan si istri. Istrinya pun juga sebetulnya senang waktu dia nggak dengar Hmm. suaminya ngidam, berarti istrinya mendengar bahwa oh suaminya nih ikut ambil bagian dalam kehamilan dia, itu membuat dia senang sebetulnya, membuat dia pride gitu dengan kehamilan Hmm. itu. Suaminya ikut ambil bagian dengan mual muntahnya itu, walaupun yang saya bilang tadi nggak masuk akal, itu mitos sebetulnya gitu. Oke. Kalau usia kehamilan muda, kita nggak boleh kemana-mana, harus di rumah aja dok, ibu yang hamilnya. Itu benar nggak sih dok? Mitos atau Oh, itu fakta? sama sekali mitos. Itu sama aja kita bilang, oh, ini kalau tradisi dulu nih, nggak tahu mungkin masih ada yang sekarang ini. Istilah dipingit, tahu kan? Kalau mau nikah dipingit dulu nih, gitu. Biar nggak kena musibah, biar nggak ngelirik atau dilirik laki-laki lain. Kan ada yang perempuan sama. Sebetulnya bumil itu nggak ada hubungannya antara hamil muda dengan harus di rumah terus, gitu. Kenapa? Di dunia modern ini ternyata banyak perempuan yang bekerja loh, banyak yang berkantor loh. Bahkan teman-teman saya sama dokter kebidanan hamil muda operasi lancar-lancar aja tuh, jalan-jalan aja, kontrol hamil pasien-pasien dia juga jalan-jalan aja, biasa aja. Jadi itu sangat-sangat mitos, benar-benar mitos, jadi ya nggak ada hubungan sama sekali ya. Oke dok. Kalau usia kehamilan yang 7 bulan, eh, pamali nggak sih dok kalau belanja barang-barang bayi duluan gitu? Atau Nah, mitos atau fakta dok? itu kembali ke tradisi masing-masing gitu. Jadi Hmm. kalau misalnya kita tahu tuh ada beberapa tradisi di Indonesia tuh, mungkin saya nggak hafal ya dari daerah mana ya, ada istilah 4 bulanan, ada istilah tujuh Mm-mm. bulanan, ada istilah 8 bulanan. Nah itu mereka tuh ada yang mesti mecahin telur, ada yang mesti gunting pita, ada yang mesti apa. Saya jujur nggak terlalu paham ya kalau itu kembali ke tradisi mereka masing-masing. Selama itu nggak membahayakan, dalam artian nggak memberikan trauma ke si pasien, baik secara fisik maupun mental, juga nggak membahayakan nutrisinya, misalnya makan sesuatu yang mentah dan sebagainya, tentunya saya akan nggak setuju gitu. Itu sebetulnya sah-sah aja gitu tradisi-tradisi tersebut gitu ya. Jadi sebetulnya yang kembali lagi itu 7 bulanan, 4 bulanan, 8 bulanan itu hanya tergantung tradisi masing-masing sebetulnya. Kenapa? Karena Hmm. banyak pasien-pasien saya pada saat kontrol hamil dia selalu saklek, dia langsung saklek, dok ini 4 bulannya tanggal berapa? Karena mau disiapkan oleh orang tua saya untuk 4 bulan. Nah sama 7 bulannya tanggal berapa dok? Gitu. Mereka tuh bilang kalau misal dalam bulan yang sama nggak nembus 8 bulan, 7 bulannya itu masih sah gitu. Jadi mereka akan Hmm. mencari waktu kapan 7 bulanan yang bisa di weekend, bisa di keluarga mereka kapan bisanya itu dikumpulkan pada saat itu. Ya kita harus menghormati tradisi masing-masing setiap orang yang berasal ya, asal dari daerah mana ya gitu. Saya rasa tradisi itu ada bagusnya juga gitu. Ya. Oke, untuk melanjutkan tentang tradisi nih dok, ada yang bilang kalau biar bayinya selamat harus ikutin adat atau tradisi. Ada nggak sih dok kaitannya dengan medis? Sebetulnya nggak ada kaitannya ya. Kalau misalnya kita pada saat kita bilangnya ya pasangan modern yang sama sekali nggak ikutin adat nih, itu sebetulnya lahir lahir aja bisa normal, bisa bisa aja normal gitu. Cuma ya saya bilang tadi, kalau memang kita dari daerah mana dan kita menghormati tradisi kita dan orang tua kita menuntut kita untuk mengikuti tradisi itu, selama itu tidak membahayakan kehamilan, bila kita konsultasikan dengan dokter kebidanan kita, Hmm. nggak masalah. Maaf terputus. Kita lanjutkan lagi. Ini perbincangannya seru banget nih tentang kehamilan. Tentang kehamilan ini seru banget. Dan jadi 1 jam aja tuh kurang gitu buat kita berdiskusi ya bersama dengan Dokter Steven. Nah, ini kita tambah waktunya nih lebih lanjut gitu. Mungkin sekedar 15 menit. Kalau ada yang Mams atau Dad mau nanya, boleh banget masih dibuka pertanyaan waktu 15 menit Oke, ke depan. udah putus ya 1 jam ya kita ya dibatasi oleh IG Live-nya ya. Gak berasa banget ya dok kita ngomong tentang kehamilan ini. Iya, karena memang Oke. banyak banget mitos-mitos yang beredar di masyarakat kita ya. Mhm. Nah ini dok pertanyaan berikutnya. Kalau biar gampang hamilin normal, itu harus ngepel lantai ibu hamilnya. Bener gak sih dok kayak gitu?
ngepel ya. Sebetulnya itu kalau misalnya kita masuk ke zaman-zaman orang tua kita nih, orang tua yang zaman-zaman yang lahiran tahun 40 50-an itu masih berlaku tuh. Kenapa? Karena mereka pada saat mereka lahiran itu, pada saat mereka berusia 20-an sampai 40-an, itu belum banyak tuh persalinan dengan seksual atau dengan operasi. Jadi mereka tuh berharap banget bahwa janinnya itu nggak kenapa-napa sehingga bisa lahiran normal. Jadi segala sesuatu dihalalkan, tanda kutip dalam artian, misalnya orang-orang tuanya atau mertuanya bilang, lu sering-sering ngepel ya gitu. Lu sering-sering Hmm. cuci baju ya gitu. Cuci baju kan kita tahu zaman dulu kan nggak ada mesin cuci ya. Kita pakai Mm-mm. balok Hangat. penggilasan kan atau papan penggilasan kan dia jongkok gujrek 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 dengan posisi yang setengah jongkok gitu atau jongkok sekalian itu benar-benar merangsang untuk persalinan spontan ya. Hmm. Ibu saya sendiri menceritakan bahwa saya juga produk hasil cuci baju itu pas datang ke rumah sakit udah bukan 5 saya gitu. Saya yang ngedengar ceritanya juga ibu saya deg-degan juga. Waduh, mam, kalau misal waktu itu Toto brojol, waktu dicuci baju, kepala saya bisa pecah dong. Gitu. Ibu saya cuma ketawa aja, ya nggak mungkin lah pada saat mulus langsung datang ke itu, ke rumah sakit pada saat itu. Hmm. Disarankan untuk lahiran spontan langsung. Hmm. Kenapa? Dulu itu pada saat belum masuk ke era obstetri modern atau kebidanan modern, semua persalinan diusahakan untuk persalinan spontan. Jadi yang Hmm. namanya dilewat kemaluan. Jadi karena pelayanan untuk operasi itu masih sedikit dan dokter kebidanan masih sedikit. Jadi nggak mungkin Hmm. semua pasien kita jelek dikit-dikit dioperasi dikit-dikit dioperasi. Jadi bayi gede, bayi sungsang, bayi lintang dulu tangan dimasukin ke dalam rahim, ditarik pakai kakinya, ditarik kaki supaya lahir. Pokoknya spontan aja sebisa mungkin. Kalau memang benar-benar mandek baru dioperasi gitu. Berbeda dengan sekarang gitu. Jadi memang dulu mitos itu berkembang karena itu, karena semua pasien itu, karena semua bumil diharapkan harus lahirannya spontan atau normal gitu. Paham ya? Jadi ya Hmm. sungsang, lintang yang ada masalah apa-apa, kecuali hari-hari di bawah ya, itu memang direncanakan untuk operasi. Itu pun ditesnya bukan pakai USG dulu, ditesnya pakai periksa dalam, kita dulu pakai spekulum namanya. Kita lihat, oh ada hari-harinya tumbukan, oh itu baru kita operasi gitu. Jadi dokter dulu benar-benar selektif banget kalau beli operasi. Dulu zaman-zaman generasi yang satu generasi 3 4 dekade di atas saya tuh yang namanya operasi itu benar-benar sakral banget. Nggak sedikit-sedikit dioperasi gitu. Karena memang semua diusahakan untuk spontan gitu. Walaupun masalah luaran atau masalah hasilnya janinnya nanti bagus atau nggak bagus, mereka nggak pikirin. Pokoknya kan, ya saya bilang tadi, fasilitas operasi yang jarang, dan juga rumah sakitnya juga nggak terlalu banyak yang bisa menyediakan untuk layanan operasi, ya udah itu dia spontan lah atau normal lah jawabannya. Oke. Jadi berkaitan dengan kehamilan nih dok, tiba-tiba terpikir, kalau wasir, ibu hamilnya wasiran, berarti nggak boleh normal dok? Atau bisa normal? Tergantung wasirnya grade berapa. Kalau wasirnya atau hemoroidnya grade yang eksternal yang grade 3 4 yang keluar dan nggak bisa dimasukin lagi, itu memang nggak disarankan untuk layanan spontan atau normal. Tapi kalau masih Hmm. grade 1 2 yang masih bisa dimasukin atau masih kecil lah atau hemoroid internal kita bilangnya, itu masih bisa lahiran spontan gitu. Makanya kita kembali lagi harus diperiksakan dulu ke dokter kebidanannya gitu. Jadi jangan semua wasir harus operasi, nggak juga gitu. Sama ya, sama sekalian Hmm. kalau kita ngomongin mata, minus mata. Tahu kan, minus mata itu kan, dok, minus mata. Wah, kalau saya pakai kacamata nih dok, udah dari kecil, berarti nggak bisa normal ya dok ya, harus operasi. Nggak tepat juga. Kalau ternyata di dinding retina atau di belakang retina kita, dinding belakang retina kita nggak ada masalah, nggak ada bercak letis, letis spot kita bilangnya itu, nggak ada masalah atau nggak ada penipisan dan sebagainya, itu setelah diperiksa dokter mata tentunya, masih bisa lahiran spontan atau normal gitu. Jadi nggak semua yang mata minus atau operasi, mata minus atau mata yang apa, mata jauh, gangguan mata jauh pakai kacamata jauh itu harus dioperasi. Sama seperti yang dibilang tadi, nggak semua yang orang punya sakit wasir itu harus dioperasi. Nggak tentu gitu. Hmm. Oke. Kalau yang berkaitan dengan darah tinggi dok, biasanya kan ada tuh ibu hamil yang darah tinggi. Yes. Disarankan untuk konsumsi obatnya terus nggak sih dok? Atau nggak boleh, harus berhentiin obatnya dulu karena mengganggu janin misalnya atau gimana? Jadi gini, obat kalau kita ngomongin masalah hamil dengan komplikasi tensi tinggi ya. Jadi hipertensi dalam kehamilan kita bilangnya. Jadi kita mesti hati-hati benar. Kenapa? Karena hipertensi dalam kehamilan ini sangat-sangat dekat dengan namanya keracunan kehamilan atau preeklampsia. Mhm. Kalau dia memang masuk ke dalam kondisi preeklampsia, misalnya ada kebocoran protein di kencingnya, juga ada Mhm. tanda-tanda misalnya padangan kabur, nyeri kepala, terus nyeri ulu hati, pasien tersebut harus dirawat. Nggak bisa.
Harus Hmm. dikasih anti kejang, dikasih anti hipertensi. Kenapa? Karena komplikasi bisa banyak. Salah satunya kejang yang saya bilang tadi. Kejang, Mhm. stroke, sakit jantung, sakit ginjal, dan sebagainya. Gitu. Jadi ya kalau ditanyakan tentang hipertensi dalam kehamilan atau ibu-ibu hamil dengan sakit darah tinggi, itu kinda tricky ya, sedikit tricky. Kenapa? Karena kondisi itu bisa banyak banget outcome ya. Bisa dia cuma hipertensi dalam kehamilan, kita kasih obat darah tinggi, tensi terkontrol. Selama kontrol hamil, tensi terkontrol, terkontrol masih bisa. Satu waktu ternyata tensi nggak terkontrol ya harus dilahirkan sesegera mungkin walaupun belum cukup bulan. Di satu sisi Mhm. pada saat kita ketemu hamil baru 5 bulanan, ternyata bukan hanya tensi nggak terkontrol, tapi dia ada tanda-tanda keracunan kehamilan, preeklamsia. Nah itu harus dirawat dikasih yang saya bilang tadi obat-obatan yang saya sebut tadi. Jadi outcome-nya bisa banyak kalau ditanyakan tentang hipertensi dalam kehamilan. Oke. Sebenarnya ada nggak sih dok yang bawaan bayi nih jadinya bersin-bersin mulu, jadi alergi debu misalnya, tadinya enggak gitu, sekarang jadi alergi, atau malah sekarang jadi darah tinggi karena ada bayinya gitu. Itu ngaruh nggak sih dok sebenarnya? Oke, kalau alergi itu memang bisa aja ya. Jadi alergi itu, jadi dia punya sistem imunnya, sistem alergennya gitu, ada alergen yang masuk, yang sehingga bisa timbul hanya karena pada saat hamil itu bisa ada laporannya ada gitu. Tapi itu jarang terjadi. Cuma kalau yang kami tadi Hmm. yang ditanyakan, dok bisa gak dok pada saat hamil baru timbul darah tingginya? Itu banyak, banyak sekali di Indonesia itu. Makanya itu banyak sekali pertanyaan yang timbul ke kita, dok, saya sebelum hamil, dok, udah 3 kali hamil, nggak pernah dok darah tinggi, baru kali ini hamil saya darah tinggi. Nah itu baru timbulnya sekarang. Kenapa? Itu banyak faktor. Bisa aja nutrisi si ibu, bisa aja vitaminnya si ibu yang kurang, bisa saja juga asupan makanan yang lain juga kurang, dan juga ibunya kurang exercise dan sebagainya, sehingga ada apa respon oksidatif yang tinggi di dalam darah dia. Itu bisa menyebabkan ibunya sebelumnya nggak darah tinggi jadi darah tinggi. Gitu. Hmm. Jadi kalau ditanya bisa gak atau fakta gak, itu fakta. Banyak terjadi dan bisa terjadi gitu. Oke. Sebelum kita akhiri sesi ini dok, ada nggak sih tips untuk para moms dan dad ini untuk menjaga kehamilan gitu dok? Oke, jadi kalian untuk penutup ya kita ngomong kehamilan. Jadi ingat yang namanya kehamilan itu adalah sesuatu yang bisa dipersiapkan. Tadi kita udah bahas bahwa sebelum hamil, beberapa bulan sebelumnya, 3 sampai 6 bulan sebelumnya, mohon sudah mulai konsumsi vitamin atau suplemen untuk kelengkapan kehamilan. Apakah itu dalam bentuk vitamin, kapsul, atau dalam bentuk susu, kalau memang kita bisa minum, mohon untuk melakukan itu gitu. Kenapa? Karena kehamilan itu saya bilang tadi, nggak tentu pada saat kita hamil, pada saat kita belum positif nih, hamil nih, ternyata yang kita butuhkan, nutrisi-nutrisi yang kita butuhkan tuh ada dan cukup di tubuh kita. Bayangkan kalau kita sudah tabung sebelumnya, itu akan sangat-sangat membantu gitu. Kita nggak buru-buru langsung makan asam folat yang banyak, mau buru-buru makan vitamin besi yang banyak. Bayangin kalau 3-6 bulan sebelum hamil, kita ternyata HB-nya cuma 7 atau cuma 6,5 misalnya, karena anemia kronis. Kita mesti berapa banyak preparat besi atau apa pil besi yang kita mesti makan, kan repot ya makan itu bisa berapa itu dan itu mual gitu. Jadi kita bisa memulai pelan-pelan gitu. Kalau bisa periksakan dulu sebelum nikah atau sebelum hamil, periksakan dulu labnya gitu. Periksakan dulu sesuai tentunya dengan dokter ya, dokter yang memeriksakan ya dengan kondisi fisiknya, dari riwayat history takingnya atau dari riwayat penyakit si pasien, terus diteruskan dengan pemeriksaan lab, itu kelihatan tuh yang kurang apa. Oke, itu dari persiapan. Nah, pada saat positif, kita mesti yakinkan, pertama kali waktu trimester 1, yakinkan bahwa hamil ini benar hamil dalam kandungan atau enggak. Hamil yang sehat atau enggak. Pada saat pertama kali pasien datang trimester 1, hamil muda datang ke dokter kebidanan, yang mau kita lihatin ialah satu hamil dalam kandungan atau tidak. Yang kedua, kita lihat usia hamilnya berapa. Yang ketiga, kita lihat kondisi janinnya sehat atau enggak. Atau kondisi kandungan kita sehat atau enggak. Gitu. Jadi, tidak tepat kalau misalnya ada yang bilang, oh setelah hamil jangan dulu buru-buru deh ke dokter kandungannya 2 bulan lagi aja atau 3 bulan lagi aja gitu. Ntar di USG nggak bakal kelihatan. USG sekarang sudah canggih. Pada saat kita 6 minggu kehamilan atau 1,5 bulan kehamilan itu udah kelihatan. Dan kita bisa mendeteksi secara awal apakah kehamilannya sehat atau enggak. Apakah ada kemungkinan atau potensi keguguran atau tidak. Ya. Jadi itu pada saat hamil awal tuh trimester 1. Masuk trimester 2 itu tadi kan kita udah bahas yang trimester 1 mual muntah ya, jadi kita nggak usah bahas lagi. Trimester 2 itu fase-fase di mana kita bisa melihat ada banyak kecacatan atau banyak kesalahan
anatomis di si janinnya si di dalam rahim. Jadi sebisa mungkin kita jangan melewatkan waktu untuk scanning, perasaan scanning itu. Kenapa? Karena kita bisa melihat tuh ada gangguan arus darah, apakah ada gangguan misalnya kontur wajahnya, kontur kepalanya, kontur tulang punggungnya, spina bifida dan sebagainya. Itu trimester kedua kita udah bisa pantau, ya. Dan juga tentunya dari trimester 1, 2, 3 pemeriksaan lab lah ya, itu paling penting walaupun pemeriksaan labnya nggak tentu sama. Nah, masuk trimester 3, ada trimester 3 awal dan trimester 3 akhir. Itu perut makin besar. Diperhatikan posisi tidurnya, tadi kita bahas harus miring kiri. Terus juga kita mesti aktivitas fisiknya apa, misalnya yoga pada saat kehamilan apa aja posisinya, terus olahraganya macam apa, senam hamil dari gimana, itu bisa dilakukan dan bisa sangat membantu untuk persalinan spontan. Nah, masuk ke dalam trimester 3 akhir, nah itu fase kita untuk bersalin. Pastikan pada saat 36 minggu kita bisa bersalin normal atau harus operasi. Jadi jawabannya itu antara normal, spontan, atau operasi. Normal itu benar-benar posisinya normal semua. Posisi kepala di bawah, ari-ari nggak nutupin, terus berat bayinya nggak terlalu besar. Posisi apa dia punya apa? eh, dia punya tulang panggulnya juga cukup, nah itu benar-benar normal. Kalau spontan yang saya bilang tadi, ada kelainan letak, misalnya lintang, sungsang, atau misalnya dia ada eh, masalah apa sih, masalah mulusnya juga itu bisa spontan. Kenapa? Kalau mulusnya jelek, kita bisa tambahkan stimulus atau pada rangsangan oksitosin ya obat ya. Dan yang ketiga, kita bisa melakukan persalinan secara operasi. Operasi ya kalau misalnya normal atau spontan nggak bisa dilakukan, kita melakukan operasi. Makanya pada saat 36 minggu atau 9 bulan kita pastikan tuh kita yang mana nih. Kita mau persiapan normal, mau persiapan spontan, atau mau persiapan operasi, sekjo gitu. Kenapa? Karena pasti ada ujungnya. Ujungnya namanya HPL, hari perkiraan lahir. Itu adalah 40 minggu kehamilan kita. Jadi yang perlu kita tahu dan salah diartikan sama orang ialah 9 bulan itu bukan HPL. Jadi HPL itu bukan 9 bulan. HPL itu 10 bulannya atau 40 minggunya. 9 bulan itu 36 minggunya atau 4 minggu sebelum HPL. Jadi 4 minggu sebelum HPL itu atau 36 minggu itu kita sudah tahu nih, kita sudah bisa prediksi. Saya kira-kira mau lahirannya mana nih? Yang normal, spontan, atau operasi? Kalau memang nggak bisa dilakukan normal atau spontan, ya memang harus dioperasi. Tentukan jadwalnya. Gitu. Kapannya, persiapannya itu harus ditentukan. Tapi kalau bisa normal dan spontan, tanyakan ke dokternya dengan benar-benar telaten, dengan benar-benar detail bahwa dok, apa yang saya harus persiapkan? Apa yang terjadi kalau misalnya ada ini. Jadi dia nggak panik pada saat dia mulai mules-mules atau mulai ada rangsangan untuk persalinan gitu. Oke. Tapi memungkinkan nggak sih dok kalau misalnya udah terpikir nih sepertinya kita akan normal lahirinnya misalnya. Terus tiba-tiba di hari H-nya ternyata berubah harus operasi mendadak misalnya. Itu bagaimana dok? Bisa, bisa banget. Itu jadi kalau misalnya kita baca buku lagi, yang namanya persalinan itu tergantung dari 3P. 3P itu power, passage, passenger. Power itu dari mulus. Kadang-kadang kita mulus udah bagus dari rumah, pada saat sampai rumah sakit hilang mulusnya. Itu bisa aja mulus palsu, atau bisa aja karena ibunya kelelahan atau makannya kurang, jadi hilang mulusnya. Bahan bakunya jadi berkurang. Atau yang kedua, passage. Passage itu orangnya atau janin yang ingin lewat nih. Janinnya bisa aja terlalu besar atau lingkar kepalanya terlalu besar untuk dilewati. Bisa aja. Atau yang saya bilang tadi, malposisi atau kelainan letak. Jadi yang harusnya kepala di bawah, jadi malah kaki yang di bawah, atau pantat yang di bawah, atau dia letaknya lintang. Kita bilang kalau bahasa Betawi itu malah melintang. Atau yang ketiga, power, passage, passenger. Sorry, passage itu tadi jalan lahir, jalan lahir. Passenger itu tadi janinnya, yang kedua yang harus saya bilang passage itu tulang panggulnya. Kalau tulang panggulnya kurang lebar, kurang luas untuk lewati janin, ya mohon maaf, ini harus dioperasi. Jadi kalau secara 3P itu terpenuhi, power, passage, passenger, seharusnya bisa untuk layanan spontan atau normal. Oh ya, jangan lupa niatnya daripada bumil tersebut. Banyak beberapa pasien saya yang karena mereka sudah dengar sana-sini, yang namanya lahiran spontan itu sakit banget, dok operasi aja gitu. Ada yang kayak gitu, bukan nggak ada. Nah itu kalau niatnya dari awal dia mau operasi, kita motivasi untuk spontan dan normal sebagaimanapun juga ada sulit banget gitu. Ya. Oke. Wah, seru sekali nih perbincangan kita. Lewat bahkan dari 1 jam. Dan Iya. ini informasi yang didapat tuh banyak banget, Dok. Nah, saya mau mengucapkan baik banget terima kasih.
Terus habis itu juga sesi ruang asuh berbincang sudah selesai. Terus Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dok. Gitu. Semoga kita diberikan kesehatan. Terima kasih dok atas informasinya. makasih. Makasih ya, makasih. Sampai jumpa.